Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke, kali ini adalah ulasan lengkap Google Pixel 4a 5G yang baru saya pakai kurang lebih 5 hari sampai 1 mingguan dari semenjak beli. Langsung aja, poin yang pertama adalah harga dan spesifikasi. Untuk harganya, unit ini saya beli di toko Orange Shop ya. Jadi saya coba cek-cek ulasannya, di situ unit yang paling banyak menjual Google Pixel 4a 5G. Dan beberapa kondisi, ada dua kondisi di situ. Yang kondisi pertama itu di 94%-an untuk secara fisik. Kalau secara hardware dan software dalamannya itu sama semua ya, dengan yang 98% atau like new. Kalau yang 94% itu harganya di 3550-an lah ya, dengan ongkir 3,6, dapat cashback biasanya. Terus kalau yang harga yang paling tingginya itu di 3,8, itu kondisinya paling mulus. Tertulisnya sih seperti itu. Setidaknya itu yang saya dapatkan dan ini adalah unitnya. Dan untuk harga pasaran untuk unit Google Pixel 4a 5G ini ya rata-rata di harga segitu ya. Kalau yang udah didaftarkan bea cukai biasanya di angka 4,5 sampai 5 jutaan. Bergantung dengan kondisi dan kelengkapannya. Nah, untuk spesifikasi unitnya nih, yang pertama, mulai dari chipsetnya ya, dia menggunakan Snapdragon 765G yang sudah mendukung 5G di negara yang Google itu resmi untuk menjual pixelnya. Kalau di Indonesia masih belum bisa ya, entah belum bisa atau tidak akan pernah bisa. Ya karena di lock ya sama Google-nya. Kecuali kalau di root. Snapdragon 765G juga dipakai di Pixel 5 dan Pixel 5a, jadi performanya kurang lebih mirip-mirip. Tapi kayaknya sih di Pixel 5 jauh lebih ngebut karena RAM-nya udah 8GB. Kalau yang ini RAM-nya masih 6GB dan internalnya 128GB. Untuk kamera belakang, dia menggunakan sensor yang sama ya dengan IMX363. Di kamera utamanya itu di 12 megapiksel f1.7 dan untuk kamera ultrawide-nya itu di 16 megapiksel di f2.2. Untuk kamera depannya dia menggunakan resolusi 8 megapiksel f2.0 dan dia hanya mendukung di perekaman Full HD 30 fps ya. Jadi tidak ada opsi pilihan untuk mengganti ke 4K. Layarnya menggunakan panel OLED, sudah mendukung fitur HDR dengan kerapatan di 413 ppi di Full HD 1080x2340 pixel. Sudah dilindungi Corning Gorilla Glass 3 dan sudah mendukung Always On Display tentunya. Ukurannya di 6,2 inci. Untuk OS-nya, Android-nya itu sudah bisa mencapai di Android 13 terbaru untuk saat ini. Dan ini merupakan satu-satunya Pixel 4 series yang bisa diupdate ke Android 14 ya, 14. Sementara sih developer preview ya, nggak tahu nanti versi stabilnya apakah masih bisa didukung atau enggak. Untuk baterainya berkapasitas di 3885 mAh, non-removable ya, dengan dukungan 18 watt fast charging atau power delivery 2.0. Nah, untuk HP ini saya mendapatkan di kesehatan baterai 100%. Agak aneh sih emang ya, HP udah dipakai. Kemungkinan besar udah pernah diganti. Ya, positive thinking aja ya, seperti itu. Karena nggak mungkin HP yang udah dipakai lama atau keluaran lama, pH atau baterai health-nya itu di 100%. Jadi saya berpikiran mungkin pernah diganti. Yang jelas, sejauh ini sih aman-aman aja. Terus untuk SOT dan lain-lain juga full seharian tuh masih bisa ya, masih bisa dipakai sampai malam bahkan, kecuali kalian bermain game ya. Kalau main game lain cerita lagi lah. HP ini tuh dirilis September 2020 ya, berarti udah 3 tahun dan saat ini juga masih didukung tentunya. HP-HP Google Pixel itu memang dukungannya benar-benar maksimal dari Google-nya, all out banget lah pokoknya. Oke, berikutnya di poin kedua, saya mau menunjukkan kondisi unitnya nih secara fisik ya. Secara fisik ya, kalau secara fisik kayak gini, kalian bisa cek di B-roll-nya. Jadi emang unit ini bukan yang paling mulus ya, dari penjual memang udah kasih opsi kalau mau yang mulus banget ya tinggal nambahin budget aja 300.000 yang di harga 3,8. Terus untuk kelengkapannya juga lengkap ya, untuk keperluan-keperluan kayak charging, kabel data semuanya ada, sehingga sementara sih tidak perlu beli lagi ya untuk pakai charger yang bagus atau pihak ketiga. Dan untuk softwarenya ketika saya dapat ini sudah berada di Android 12, lalu saya update ke Android 13.
si seller bilang, karena saya juga tanya untuk update apakah sinyalnya tetap aman, apakah emailnya tidak kereset atau bagaimana, ternyata dia bilang aman untuk update OTA ya. Yang tidak aman itu ketika kita melakukan reset pabrik. Nah, itu yang tidak dibolehkan ini ya. Jadi kita tidak disarankan untuk reset pabrik karena nanti email yang sudah direwrite ke dalam sini akan hilang atau null ya. Nanti repot juga urusannya. Kemungkinan besar unit ini juga sudah direwrite email karena UPL-nya juga udah dibuka. Jadi ini UPL on, ini udah dibuka ya. Jadi teman-teman misalnya mau custom ROM dan lain-lain ya tinggal ikutin tutorial yang ada aja. Tapi saya sih kurang menyarankan ya, ini udah paling enteng ya, OS-nya udah paling enak. Untuk hardware kayak kamera, mic, terus kabel-kabel, terus fingerprint, kamera depan, speaker atas bawah, mikrofon bawah dan yang atas ini ya, yang di ini kan ada mikrofon juga, semuanya berfungsi dengan normal, tidak ada satupun yang terkendala. Poin ketiga, sinyal dan email. Untuk SIM card saya udah pakai Telkomsel dan Indosat ya, yang udah saya coba karena punya 2 kartu itu aja, dan keduanya sinyalnya nongol, normal, tidak ada kendala sejauh ini. LTE saya bisa gunakan untuk di luar area WiFi yang saya gunakan, sehingga saya bisa bepergian keluar kota dengan menggunakan jaringan yang saya pakai. Lalu untuk sinyalnya juga udah sejauh ini sih ini nggak penuh kan di dalam kamar ya, ini semua jaringan pakai HP lain pun juga sama. Jadi kalau keluar kamar itu baru jaringannya penuh karena terhalang oleh tembok. Dan untuk UPL-nya ini juga tadi udah saya tunjukkan, UPL-nya on, sehingga ketika sinyal hilang kita bisa pakai jasa rewrite email atau kita cari tutorialnya sendiri. Di YouTube udah banyak banget, tinggal ikutin aja. Yang poin 4 adalah user experience-nya untuk OS dan supportnya nih. Jadi di Google Pixel 4a 5G ini kita punya kesempatan untuk menjajal nih Android 14 Developer Preview ya. Untuk saat ini udah sampai bulan Maret. Jadi udah sampai Developer Preview yang kedua. Ya, nanti di bulan April tuh udah beta rilis, nanti stabilnya itu di bulan Juni, Juli, dan finalnya biasanya di bulan September, Oktober, menjelang akhir tahun. Nah, itu Android 14 udah bisa diinstal, semoga aja ya bisa diinstal di sini dengan posisi stabil, bukan hanya beta version aja. Nah, untuk pengalaman pengguna bagaimana? Menggunakan RAM 6GB ya, HP ini menurut saya masih sangat-sangat ngebut, cukup enteng untuk bernavigasi. Dan untuk penggunaan chipsetnya harian, menurut saya bukan chipset yang ganas-ganas banget. Dan dia pun adem-adem aja ya, bukan yang agresif juga. 765G itu ya standar aja lah, bukan yang ngebut-ngebut banget menurut saya. Kalau misalnya dibandingkan dengan Snapdragon 845 atau 855 di Pixel 4, itu masih lebih enak di Pixel 4 sebenarnya ya, karena memang di sini bukan chipset flagship ya, ini chipset mid-range up ya, mid-range tapi agak kelas atas dikit lah. Nah, untuk bernavigasi menggunakan satu tangan menurut saya oke-oke aja, karena kita juga bisa ngambil panel notif itu menggunakan ini ya. Jadi ini bisa digunakan untuk swipe nih, kayak gini, swipe. Nah, jadi kita nggak harus pakai layar terus. Misalnya kita lagi ada di dalam aplikasi nih, ini juga bisa. Nah, jadi ini cukup mudah ya, tangan kita nggak harus menjangkau ke atas kayak gini, udah dibantu dari belakang, seret gitu. Tinggal ikutin aja. Ini biasanya udah otomatis aktif sih, tapi kalau mau ngaktifin biasanya di menu pengaturan gestur ya, itu tinggal cari aja di pengaturan. Nah, di sini untuk ya navigasi dan lain-lain ini masih tergolong compact ukurannya. Memang tidak sekompact Pixel 4 sih. Ini ukurannya di 6,2 inci ya untuk layarnya, berarti bodinya ya kurang lebih masih lebih besar daripada Pixel 4. Tapi masih cukup compact dibandingkan dengan HP-HP yang ada saat ini. Biasanya di 6,7, 6,8 tuh jumbo banget bagi saya. Bagaimana untuk NFC dan M-Banking? NFC-nya normal ya, seperti HP Google Pixel pada umumnya, sangat-sangat cepat dan akurat ya. Hampir tidak pernah gagal sih HP Google Pixel tuh. Untuk M-Banking saya pakai BCA, sejauh ini aman, nggak ada kendala dan lain-lain. Asal nggak di-root aja HP-nya ya, harusnya aman sih. Poin kelima tentang audionya nih. Kalau audio dari speaker oke-oke aja, bukan yang terbaik sih menurut saya. Malah saya ngerasa di Pixel 3a tuh sama Pixel 3 ya itu
lebih enak di situ sih. Nggak tahu ini unit saya aja atau memang karakternya seperti ini. Dia harus agak di atas 70% baru agak kencang ya untuk suaranya. Lalu untuk mikrofonnya itu oke, bening, dan juga untuk headphone jacknya juga mantep. Peluklah tubuhku bila engkau rapuh, saat ku mulai terjatuh, aku datang menyelamatkanmu. Tenang sayang, pasti akan datang, yakinlah aku menjemputmu. Dan menggunakan TWS itu juga suaranya keluar banget, enak banget. Ini TWS murah di 300 ribuan udah rasanya enak. Mungkin kalau TWS-nya merek Sony harga 1.200.000-an itu jauh-jauh lebih enak. Intinya untuk entertainment, untuk dengerin musik, HP ini cocok aja. Untuk poin ke-6 tentang layar. Layarnya bagaimana? Untuk layar AMOLED-nya ini menurut saya standar aja ya. Ketika digunakan di luar ruangan terutama masih kurang oke sih visibilitasnya. HP-HP Google Pixel 4 series ke bawah itu memang terkenal visibilitas di luar ruangan kurang baik. Karena nits-nya itu masih sebatas 500-an ya, 400 sampai 500-an, belum sampai yang 700, 800. Nah, baru diperbaiki itu nanti di Pixel 5. Di Pixel 5 ke atas, Pixel 6 itu nits-nya udah tinggi-tinggi, sehingga kalau kalian butuh penggunaan yang luar ruangan atau outdoor, saya sarankan sih langsung ambil Pixel 5 ke atas, Pixel 6, Pixel 7 Pro, dan lain-lain ya. Itu jauh lebih oke. Untuk nonton konten-konten 4K HDR di YouTube itu hampir tidak ada masalah ya. Yang jelas di unit saya ini tidak ada black rust, green tint, ataupun shadow, itu sangat aman di unit saya ini. Sehingga buat menikmatin multimedia, nonton-nonton video, dan lain-lain itu juga oke banget. Untuk touch-nya ini juga nyaman. Touch-nya ya 10 touch ya, saya tes pakai software multitouch itu aman. Dan untuk haptic-nya seperti biasa, Google Pixel itu memang juara ya. Ya setara-setara dengan iPhone. Kalau kemarin saya pakai Samsung S10 series, 10 LED sama S10 itu masih kerasa ya enak sih, tapi masih di bawahnya Google Pixel ya. Kalian kalau udah ngerasain tau lah. Nah, untuk gaming bagaimana? Untuk gaming, HP ini menurut saya agak kurang cocok sih. Saya lebih menyarankan Pixel 3 XL atau 4 XL aja malahan dibandingkan Pixel 4a 5G ini. Meskipun chipset 765G itu bukan chipset yang lemot ya, itu cukup kencang untuk mainin game Mobile Legends lah, standar aja itu udah oke banget sebenarnya pakai 765G. Tapi di realnya saya coba, saya lebih nyaman pakai Pixel 4 XL atau Pixel 3 XL untuk kalian yang fokus gaming. Jadi ini cukup buat harian aja, buat kerja ini oke banget. Buat foto-foto terutama ya, ini ya masih cocok lah. Kalau gaming ya cukupan aja, cuma sekadar hiburan, have fun itu oke. Untuk kamera nih, foto dan video. Nah, daripada saya banyak omong untuk urusan kamera dan lain-lain ya, yang jelas fitur-fitur di HP ini tuh udah lengkap. Bagian kameranya kalian tinggal sesuaikan setting mau kayak gimana. Ada fitur RAW juga, astrofotografi, night set, dual exposure ada semua. Foto malamnya cakep, foto siangnya HDR-nya oke, warnanya bagus. Untuk video juga mantep, fiturnya itu lengkap semua. Ada slow motion, time lapse dan lain-lain, cinematic juga ada. Di sini ya, cinematic standar, locket, aktif, cinematic pen itu ada semua, bisa dicobain satu-satu. Ada 4K 60 fps. Ini kalau misalnya kalian mau upload di media sosial, ini juga mantep banget. Gambarnya jernih, terutama di Instagram, baik story maupun reels. Gambarnya bisa tajam banget nih.
Ini untuk 4K 30 fps juga bisa di switch lensanya. Stabil banget ya di sini kelihatannya. Ini saya pakai yang stabilisasinya standar aja. Tentu OIS-nya aktif dan pasti di sini juga AIS-nya juga aktif. Untuk penggunaan baterainya bagaimana? SOT terbaik yang saya dapatkan ya, yang saya rasain ya, karena di sini nggak bisa diukur dengan aplikasi ini. Jadi mungkin di 4-5 jam aja udah mentok ya. Karena ya ini unit bekas, kemungkinan baterainya sudah pernah diganti. Kemungkinan ya saya nggak tahu, tapi emang kalau dirasa ya nggak mungkin sih 100% baterai health-nya. Jadi cukup standar aja. Kalau bepergian keluar kota sih saya sarankan wajib bawa power bank. Dan kalau untuk sekadar di rumah aja, ini ya dari pagi sampai sore untuk multimedia, Instagram itu cukup. Tapi kalau untuk gaming mungkin bisa cas 2-3 kali. Oke, poin berikutnya adalah bagaimana perbandingan dengan unit-unit lain yang pernah saya pakai. Kalau dibandingin dengan Pixel 4a, saya rasa ini lebih unggul ya, terutama di multitasking dan yang lainnya lah. Secara software ini lebih unggul. Ya tentu beda karena di Pixel 4a 4G itu kan masih pakai 730 ya untuk chipsetnya, dan ini jauh lebih ngebut. Untuk hasil kamera bagaimana nih dibandingin dengan Pixel 4, 4XL, Pixel 3, Pixel 3 series ya. Itu kalau kalian cuma foto di siang hari sama aja, nggak ada bedanya. Paling nih yang beda tuh kualitas HDR-nya, dan itu kalau misalnya di-upload di media sosial atau kalian nikmatin di layar HP tuh nggak terlalu kentara gitu loh, nggak terlalu kelihatan banget. Jadi kalau mungkin hasilnya misalnya kalian zoom banget sampai 100% itu baru kelihatan. Jadi untuk kalian yang masih punya Pixel 3a terus pengen upgrade tapi hanya butuh kameranya nih, ya saran saya sih Pixel 3a udah cukup banget. Kalau sekadar foto malam, foto di siang hari itu udah bagus kok, sama-sama aja. Ada beberapa hal yang bisa saya anggap sebagai kelebihan. Yang pertama, itu bisa update OS hingga Android 14. Menurut saya itu kelebihan di Pixel 4 series ya terutama. Lalu yang kedua, kameranya bagus, oke. Yang ketiga, sangat nyaman untuk daily use atau penggunaan harian. Yang keempat, masih ada headphone jack-nya, menurut saya itu istimewa. Lalu yang kelima, audionya jernih ya, layarnya juga jernih, ini mantep lah pokoknya. Lalu yang terakhir, kelebihan terakhir itu ada bikin susah move on dari Pixel. Ya udah, pokoknya kalau pakai ini tuh nggak tahu lah mau ganti-ganti lainnya, pengennya baliknya ke sini lagi. Nah, berikutnya poin ke-12 adalah kekurangannya nih. Sebelum kalian beli, saya rasa kalian perlu tahu deh kekurangannya apa aja. Yang pertama, cepat panas kalau buat gaming, maka saya sarankan antisipasinya pakai kipas. Yang kedua, tidak bisa rekam 4K jika ada notif temperatur too hot ya. Jadi kalau kalian lagi keluar ruangan, lagi di lapangan gitu ya, panas, terik, itu nggak bisa rekam 4K 60 fps. Bahkan opsi 4K-nya itu mati, nggak bisa dipencet. Lalu yang berikutnya, kecerahan layar di outdoor itu kurang baik. Selanjutnya, harga dan spek rasionya kurang seimbang sih menurut saya. Dengan spek ini harganya sih bisa lah lebih murah lagi, tapi ya itu karena ini bukan HP resmi ya, jadi suka-suka yang jual lah. Oke, untuk yang terakhir nih, simpulan. Cukup banyak deal breaker di unit ini ya, apalagi ada Pixel 5 dan 5a yang menjadi opsi lebih baik dengan menambahkan budget tentunya. Hal ini berbanding lurus dengan kurang diliriknya Pixel 4a 5G oleh beberapa tech reviewer. Posisi HP ini tuh nanggung banget sih. Pixel 4a 4G justru lebih menarik dan banyak peminatnya karena bandrol harga yang lebih murah. Lalu jika user ingin upgrade dan merasakan perbedaan yang signifikan, maka Pixel 5 dan 5a menawarkan hal tersebut ya dibandingkan Pixel 4a 5G. Mungkin lain cerita kalau Pixel 4a 4G tidak pernah dibuat oleh Google. Sekali lagi, itu adalah opini pribadi saya tentang Google Pixel 4a 5G hingga tiba pada simpulan, apakah ini unit yang layak untuk dimiliki? Menurut saya layak bagi user yang penasaran dan ingin coba-coba, seperti saya. Garansi user experience dari saya, ini HP smooth dan nyaman untuk harian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.